Oke, udah muncul ya? Belum terrecord nih? Sudah ya, ada kedip-kedip merah. Oke, saya mulai ya. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan pengguliran angka dasar. Ini kelihatannya ruwet, tapi sebenarnya sangat simpel sekali. Jadi tergantung bagaimana kalian cara berpikirnya. Kalau kalian berpikir ruwet, maka kalian akan ruwet sendiri, bundet sendiri. Tapi kalau kalian berpikir simpel, ini sebenarnya hal yang mudah. Jadi prinsipnya adalah, saya pakai ini aja ya. Kalau ini kan pakai Excel-nya aja yang lebih mudah. Nah, saya pindah. Sini. Nah, kan kemarin kita sudah keluar ya gambarnya? Sudah, Pak. Jadi prinsip awalnya, yang tadinya PM1 akan berubah menjadi tahun anggaran yang direncanakan. Ya, dan perhatikan ini ya, tahun 2023, tahun 2023. Jadi pada saat sekarang seandainya kita tahun 2021, kita kan melakukan penyusunan tahun 2022. Nah, kemarin kita belajar bagaimana menghitung PM1, PM2, dan PM3, perakiraan maju 3 tahun ke depan. Kemudian bayangkan seolah-olah kita sekarang ini ada di tahun 2022, 2021 sudah jalan, pagu indikator sudah selesai, kemudian sudah kita susun RKKL-nya, sudah dibahas di DPR, kemudian sudah tahapan DIPA-nya, dan selanjutnya sekarang kita masuk di tahun 2022. Berarti kita akan menyusun tahun 2023. Apa yang kita lakukan pertama? Ini kita gulirkan. Tadi disampaikan bahwa apa sih rolling budget atau pengguliran anggaran? Menggulirkan dari perakiraan maju berubah menjadi tahun yang direncanakan. Tahun 2023 tadinya ada PM1, maka ketika kita akan penyusunan tahun 2023 ini berubah menjadi tahun yang direncanakan. PM2 berubah menjadi PM1, PM3 berubah menjadi PM2. Selanjutnya nanti kita tinggal menghitung untuk PM3 barunya sesuai kondisi pada saat perencanaan. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Kita lihat di sini aja. Ini sudah tadi ya, ini digulirkan. Selanjutnya yang dilakukan adalah kita melakukan penyesuaian berdasarkan evaluasi kinerja kita. Salah satu evaluasi yang dilakukan adalah kinerja penyerapan anggarannya. Ternyata realisasinya berbeda-beda. Kita lihat di sini. Sekarang ada penjelasannya. Diidentifikasikan rata-rata untuk realisasi kegiatan 1123 di sini sebesar 90%. Kemudian 1129 95% dan seterusnya. Kalian kalikan hasil itu yang tadi sudah digulirkan, dikalikan lagi dengan persentase realisasinya. Kita tahap pertama ya, tahap kedua, tahap kedua. Kalau sudah, kemudian yang dilakukan adalah melakukan adjustment atas inflasi atau biasa dikenal dengan parameter ekonomi. Meskipun parameter ekonomi di indeks KPJM itu sebenarnya bukan hanya inflasi, tetapi juga di situ ada perubahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap US dollar, dan ada beberapa parameter ekonomi lainnya. Dan ada juga parameter non-ekonomi. Parameter ekonomi kita skip dulu di sini, kita bicara parameter ekonomi dalam ini kita sebut indeks KPJM. Nah, indeks KPJM kita lihat adalah tahunnya, jangan terpaku dengan PM ya, tahunnya. Jadi misalnya, tadi kita gulirkan di sini, waktu tahun 2021, pada saat tahun 2021 nyusun tahun 2022, untuk PM1 2023, misalnya inflasinya 4%, ternyata pada saat kita melakukan penyusunan tahun 2023, ternyata ada perubahan, kita cek kondisi ekonomi tidak sesuai persis seperti yang kita rencanakan jangka menengah pada tahun sebelumnya, itu ternyata 4,2%, maka kita adjust. 1 di sini, maaf di bawah ya tadi, 1 plus 0,042 dibagi 1 plus 0,040. Jadi ini adalah kondisi saat ini, saat penyusunan, ini kondisi ketika tahun lalu kita menghitung perakiraan majunya. Jadi dilihat jangan kata PM-nya ya, tapi dilihat tahunnya yang untuk acuannya.
Untuk PM2, PM3, PM4 juga sama. Kenapa di sini di PM3 atau kolom M itu, kalau kita lihat, kalau kalian sudah baca di PPT-nya, kok tidak berubah? Karena kebetulan angkanya sama. Bisa juga dengan PM4. Nah, nanti setelah ini, kita tahap selanjutnya adalah bagaimana melakukan adjustment terhadap indeks output-nya. Jadi kalau sebelumnya di sini, posisi di sini, setelah digulirkan ini, kita di sini hanya betul-betul pure tabel 3 ini hanya menghitung adjustment terhadap evaluasi realisasinya, kinerja realisasinya. Kemudian setelah ini kita adjustment, tahap selanjutnya, seperti lihat tabel 4, adjustment terhadap indeks KPJN-nya. Indeks output tidak kita lihat dulu. Nanti tahap akhir, baru kita lihat indeks output, dan juga dengan apabila ada hal baru, komponen-komponen baru, yang pada saat tahun sebelumnya ketika itu menjadi PM, itu belum kita ketahui. Ya, silakan sekarang kalian coba dulu melakukan perhitungan untuk yang langsung ke tabel 3, yang persentase ini. Silakan dicoba dulu. Saya kasih waktu sampai 12/4 ya. Silakan dicoba. Oke, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan dulu. Kalau yang mau sholat dulu silakan. Saya ke belakang dulu ya.
Ada yang sudah selesai? Silakan kalau ada yang mau mencoba, langsung saja share screen. Kita bahas dulu sebentar. Saya Pak mau mencoba. Silakan. Silakan Wahyu. Jadi ambil salah satu, coba dijelaskan perhitungannya. Ini ambil contoh yang ini. Jadi ini dapat 11.875 itu dari, kan di sini ada keterangan realisasinya 95% dikali di tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu di K61 dikali 12.500. Jadi nanti hasilnya 11.875. Dikali tahun sebelumnya atau dikalikan tahun tersebut hasil pengguliran? Oh, dari pengguliran terus dikali ini Pak, dikali realisasinya. Iya. Sudah jelas ya? Dan ingat, ini berlaku untuk semua ya. Kecuali kalau yang memang nol ya dikalikan berapapun tetap hasilnya kan nol ya. Berbeda dengan kalau kita bicara indeks KPJF atau indeks output, itu harus dilihat satu-satu dulu. Tapi untuk realisasi ini kita samakan semua. Sudah jelas ya? Ada yang punya pendapat berbeda, cara yang berbeda? Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan. Mau tanya ke Wahyu atau ke saya? Silakan tanya ke Wahyu dulu aja. Ya, Wahyu Silakan, dulu Andi. aja. Itu yang PM1, PM2, PM3, dia dikali realisasinya enggak? Oke, silakan Wahyu. Yang pengguliran tadi ya? Semuanya dikali realisasi 90% yang digulirkan. Sama semua ini kan? PM1, PM2, sama PM3 sama semua. Jelas ya, Andi ya? Yang membedakan adalah setiap kegiatan akan berbeda-beda perkaliannya, tergantung pada kinerja realisasinya. Tetapi untuk PM1, PM2, PM3 maupun tahun anggaran yang direncanakan, itu tetap sama perkaliannya. Karena kalau kita kembali ke kemarin awal, waktu kita menghitung, kalau kita bicara tahun berjalan sebagai basic dalam perhitungan PM1, PM2, PM3, ketika itu dikurangi 10%, karena 90%, maka otomatis dengan berdasarkan rumus yang PM1, PM2, PM3 juga akan berkurang juga sama proporsional pengurangannya. Jelas ya? Fandinya mana nih? Benar, Pak. Itu berarti yang 95%-nya bukan dikali dari rencana tahun anggaran 2023. Dikalikan semua. Karena kan tadi pengkopiannya, jadi mekanisme kita kan kita mencoba step by step menyusun angka dasar, slide makan review baseline. Step pertama tadi kita gulirkan dulu. Kemudian ini memindahkannya ini copy paste spesial pakai value-nya, sistem yang di sini. Jadi tidak otomatis begitu tahun anggaran yang direncanakan berubah dikalikan 95%, tidak otomatis yang PM1, PM2, PM3-nya ikut terkalikan juga. Kecuali kalau kalian menggunakan rumus, nanti otomatis bisa. Tapi prinsipnya, ketika satu terpengaruh, ketika pagu yang direncanakan itu terpengaruh oleh realisasi kinerja anggarannya, maka PM1, PM2, PM3-nya ikut akan terpengaruh juga.
Bisa dipahami? Fandi? Fandinya hilang lagi. Pak. Gimana Fandi? Sudah jelas belum? Belum? Kalau saya share screen gimana Pak? Nanti saya Boleh? bandingin sama punya. Ya boleh. Silakan di siapa? Gantian. Nah, punya saya gini Pak. Nggak bisa agak di zoom sedikit nggak? Kecil sekali. Nah, ya sudah, oke. Ini ambil dari sebelahnya, kemudian dikalikan 95%. Iya. Kemudian PM2-nya M2-nya ini hasilnya sama tidak dengan punya Wahyu tadi? beda Pak. Yang beda apanya? Kalau punya Wahyu tadi di sini 7.600 semua. Ya, Nah, punya saya beda. Ada 7.200, 6.000. sebentar. Ini saya koreksi sedikit ya. Pada prinsipnya ketika akan menghitung hasil akhir, yang disampaikan Fandi itu sebenarnya benar. Sudah memperhitungkan juga, kalau tidak salah sudah memperhitungkan juga volume keluarannya ya tadi ya. Gimana Pak? Sudah memperhitungkan volume keluaran juga ya. 109 itu mana? Ini, Pak. Oke, ini sudah. Hanya untuk tahap ini, kita belum memperhitungkan volume keluaran. Kita hanya memperhitungkan berdasarkan realisasinya saja. Nanti step selanjutnya ada. Karena kalau ini sudah dilakukan di sini, yang saya khawatir nanti akan ada double perhitungan lagi, double counting. Jadi tahap ini sekarang kita fokus bagaimana menghitung berdasarkan realisasinya aja. Bagaimana pengaruh realisasi terhadap perhitungan penyusunan alokasi anggaran untuk angka dasar serta PM1, PM2, PM3-nya hasil penggulirannya dulu. Oh ya. Jadi saya salahnya yang bagian outputnya saya hitung gitu Pak. Iya, outputnya jangan dihitung dulu. Kemudian ambil angka yang di hasil pengguliran langsung dikalikan persentase realisasinya aja. Oke. Makasih Pak. Ya, nanti ke depan akan sebenarnya kalau kita lanjut ke tahap selanjutnya, itu sudah mendekati benar yang disampaikan Fandi ini. Hanya kalau pada saat ini takutnya nanti terbawa cara perhitungannya ada double counting jadinya. Sementara pakai yang disampaikan Wahyu tadi dulu ya. Ya. Makasih Pak. Oke, yang lain ada yang punya pendapat berbeda mungkin? Pak, izin Pak. Ya, silakan siapa? Mungkin dari Fandi itu kan bedanya sama punya Wahyu tadi, itu punya Fandi itu dikali 95 lagi Pak di realisasinya. Sedangkan di siapa dari punya Wahyu itu kalau dihitung misalnya sama dengan punya Fandi itu harus dikalikan 95 Pak. Dan Punya Wahyu tadi PM1-nya dikalikan 95% tidak? Iya Pak, tempat saya dikali 95%. Setelah digulirkan digali 95% semua. Ini sebentar, saya lihat punya Fandi dulu ya, sebentar. I109 ini kemudian dibagi dengan G, yaitu G109, G itu volume outputnya ya, dikalikan dengan I dikalikan 95%. Sementara coba di ini, coba kursornya bisa diarahkan di yang ke I, yang di I-nya, coba. Nah, klik di situ. Oh ya betul ya, ini ada kesalahan lagi Fandi, jadi ada 2 kali perhitungan 95%-nya. Ya. Ya tapi pakai yang punya ini ya, pakai Wahyu aja ya. Ini terjadi double counting 95%-nya, kemudian kalian 95% cukup sekali saja. Jadi opsinya apakah mau
lebih baik pakai cara bukan dengan ngambil dari, kita belum ngambil dari anggaran yang direncanakan, tetapi ambil dari hasil penggulirannya dulu. Oh, Jelas ya? oke, Pak. Oke, yang lain? Silakan. Sudah jelas semua? Ya, ada yang silakan siapa? Rosalina. Silakan Rosalina. Itu rumusnya harus pakai fluor atau enggak ya, Pak? Nah, nanti kita lihat soalnya. Kalau dalam praktik sesungguhnya, biasanya perhitungan kita dalam menyusun angka dasar, ketika melakukan review baseline, kemudian dalam RKKL, itu ratusan itu dihilangkan biasanya. Tetapi kembali kita ke soalnya. Kalau memang soalnya tidak mengharuskan, ya tidak usah, nggak apa-apa. Tetapi kalaupun menggunakan fluor yang sudah dihilangkan, tetap saya benarkan juga. Hanya nanti ketika ujian, perhatikan baik-baik soalnya. Ya. Kalau lazimnya memang dibulatkan ratusannya. Hanya kalau memang ada yang tidak melakukan pembulatan, sepanjang itu tidak diatur dalam soalnya, itu masih bisa dibenarkan. Yang lain ada lagi? Kalau yang di latihan 2 kemarin nggak ada nih Pak kayaknya. Yang Latihan 2. Yang kemarin atau yang hari ini? Yang kemarin, tugas kedua. Yang tugas kedua kemarin tidak ada ya. Tapi di LMS yang di set oleh Rebecca ada ya? Iya. Pakai fluor jawabannya ya? Sudah buka belum? Sudah. Nah, prinsipnya tadi itu, karena secara umum memang biasanya dibulatkan ke bawah. Jadi prinsipnya ketika kalian sudah bisa langsung menangkap bahwa ini secara umum harus dibulatkan ke bawah, silakan langsung gunakan. Tetapi kalau kalian ternyata melihat di soal tidak, takut salah gitu, di soal itu tidak dibatasi, harus dibulatkan ke bawah, tidak apa-apa ketika kalian bulatkan. Tapi akan salah kalau kalian bulatkan ke atas. Jadi pilihannya ya sepanjang tidak diatur lain dalam soal, dibulatkan ke bawah ratusannya, atau apa adanya. Gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut selanjutnya. Silakan, mumpung Wahyu masih ini. Turun ke bawah lagi, Wahyu. Oh, udah di. Sebenarnya nggak apa-apa lah, tadi lanjutkan aja. Kalau itu saya aja yang share screen. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ini tadi sudah ya. Sekarang kita akan melakukan perhitungan untuk apa namanya? Adjustment inflasinya atau indeks KPJM-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini jangan angkanya ya, ini kerjaan orang, belum tentu benar ya. Kalau kita lihat di sini, disebutkan kolom I itu kolom yang mana? Yang tahun yang direncanakan kan ya? Di sini tadi dihitung dulu, dilakukan adjustment atas inflasinya. 4,2% itu kondisi saat ini ketika kita lihat ternyata untuk tahun 2023 itu kemungkinan inflasinya sebenarnya 4,2%. Padahal waktu kita tahun 2021 kemarin, waktu kita membuat PM1 untuk 2023 itu ternyata waktu itu perhitungan kita inflasi 4%. Karena itu harus kita adjust dulu. 4,2/4%. Masuklah di alokasi di sini. Yang ini juga sama, dilihat tahun anggaran 2024-nya. 2024 waktu kita tahun 2021 menyusun tahun 2024 sebagai PM2, inflasinya berapa? Ternyata 3,8. Saat ini ketika kita menyusun tahun 2023, ternyata perkiraan inflasi di tahun 2024 adalah 4,1%. Jadi perhitungannya 1 plus 0,041 dibagi 1 plus 0,038 adjustment. Kemudian yang kolom M untuk PM2, kenapa kok sama? Karena kebetulan sama. Jadi perhitungan kita sudah betul, sudah presisi. Pada tahun 2021 ketika kita menghitung tahun 2025 sebagai PM3, itu inflasinya 4%. Saat ini kita misalnya sedang di tahun 2022 menghitung tahun 2025
sebagai PM2, inflasinya ternyata sama, masih persis sama dengan yang kita hitung lalu, tidak ada perubahan prediksi kita. Masih 4%, akhirnya tidak perlu adanya penyesuaian. Kemudian yang kolom O. Kolom O ini tahun 2026. Kenapa tidak ada penyesuaian? Karena memang tahun lalu kan belum kita hitung. Ini masih baru. Jadi tidak perlu adanya penyesuaian, maka digunakan angka yang sama. 4,4% bandingkan dengan 4%. Jelas ya? Ya, Pak. Oke, hati-hati di sini. Ada yang terpengaruh dengan indeks KPJM dan ada yang tidak. Perhatikan, kalau tadi masih rata semua, ini sudah mulai dilihat lagi. Kemudian yang kedua, perhatikan juga untuk komponen input 001 pembayaran gaji. Ini tidak dipengaruhi oleh inflasi. Silakan dicoba dulu. Kita sampai 10 menit aja ya. 12.37 berarti ya. Silakan. Izin tanya, Ya, Pak. silakan. Untuk yang komponen gaji itu dikali crash apa enggak, Pak? Komponen gaji. Boleh kali crash-nya berapa kemarin? 3,1% kalau nggak salah. 3,1%, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Tapi jangan dikalikan inflasi lagi ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Kalau tidak ada, silakan dicoba lagi. Dilanjutkan. Masuk ke perhitungan ke tabel 4. Bisa share screen? Bisa. Oh, silakan. Coba kita bahas dulu. Yang lain silakan perhatikan dulu. Cek. Udah ya, Pak? Kelihatan, Pak? Sudah kelihatan jelas. Oke, silakan salah satu yang mau diambil dulu. Gimana, Pak? Silakan coba dijelaskan. Misalnya tadi yang evaluasi Renstra. Coba. Evaluasi Renstra. Oh ya, kalau yang evaluasi Renstra ini kan dia tidak terpengaruh sama inflasi. Nah, Oke. terus karena nggak terpengaruh, jadi langsung sama kayak tabel 3 yang sebelumnya. Oke, Jadi tinggal relasinya sama. ambil angka dari atas saja ya. Iya, Oke, sekarang yang terpengaruh misalnya mana coba? yang pengaruh berarti ini ya, Pak ya. Oke. Nah, karena dia kan tahun 2023 ya, terus karena dia terpengaruh sama inflasi, jadi ntar ambil dari ini, dari 1 plus 0,1 plus 42% per 1 plus 4%, nanti habis itu dikalikan di tabel 3 tadi. Jadi ntar ini yang tadi 1 plus 4,2% per 1 plus 4% dikalikan tabel 3 yang di 120 itu tabel 3, terus ini yang buat keluar. Bulatan ya. Coba PM1-nya ya, tahun 2024 geser ke kanan. Oh ya. Terus kalau 2024 dia kan berbeda ya inflasinya. Yang awalnya ini. Nah, ini. Lihatnya dari ini. Kalau yang tabel K itu kan dia PM1 tahun 2024. Jadi ntar tinggal diganti aja inflasinya. Oke. PM selanjutnya PM2. PM2 saya 0, Pak. Kenapa bisa 0? Karena yang di tabel 3-nya 0, Pak. Terbawah tadi ya. Karena tidak ada outputnya tadi ya. Iya, Pak. Oke, yang lain ada yang sebentar. Tapi kok rumusnya kayaknya rumusnya ini PM2. Oh iya. Ini agak kurang tepat nih. Lupa belum diganti, Pak. Nanti tolong disesuaikan ya.
Ya. Demikian juga untuk yang PM3-nya. Yang lain mungkin ada yang punya pendapat berbeda? Silakan. Sama semua? Sama, Coba, Pak. coba sekarang. Ya, silakan. Siapa? Nadia? Atau siapa tadi? Ada yang mau tanya tadi? Enggak, Pak. Oh, enggak. Coba, makasih, Andi. Iya, Pak. Sama, Pak. Saya ingin coba yang lain. Tadi Udah ya, Pak, Fandi ya? sudah, sekarang kemarin asisten saya siapa ya namanya ya? Nadia, Pak. Siapa? Nadia ya? Iya. Mana Nadia? Ya, Pak. Coba Nadia, share screen untuk perhitungan gajinya tadi. Sudah terlihat, Pak. Sudah. Coba lihat tadi. Output 994 ya kalau tidak salah. Ini ya, Pak. Oke. Sebelahnya PM1-nya seperti apa? Saya samain, Pak. Disamakan. Ada yang punya pendapat lain? Chris, Pak, yang tadi Bapak bilang. Ya. Silakan, makasih Nadia. Coba tadi siapa yang berbeda? Gantian share screen-nya. Enggak, Pak. Tadi saya ini ngalih ke Chris yang tadi Bapak bilang. Coba di share screen supaya teman-teman yang lain. Ini, Pak. Salah ya, Pak? Dikalikan 3,1%. Kemudian selanjutnya PM1-nya. Oke. Jadi dua pendapat ya. Iya, Pak. Nah, kembali lagi tadi ke perhitungan belanja pegawai, bagaimana cara perhitungan untuk apa namanya? Belanja pegawai. Ini saya pakai yang ini kolom yang tadi yang di tabel 3 terus dikali sama Akris. Akrisnya kali Akris. Iya, betul. Coba sekarang yang di bawahnya kan ada dua komponen. Oh, ini. Yang itu sudah betul, sudah tuh yang pakai sudah betul. Oke, itu sudah betul. Ya, ini aja. Ya, betul sudah. Jangan sampai itu. Kadang ada yang pengalaman beberapa tahun ini sering ada yang salah ketika antara gaji belanja pegawai dengan pengadaan CPNS atau biaya operasionalnya. Biaya operasional itu bukan berdasarkan Akres ya, tetap belanja barang biasa. Karena kalau kita lihat tadi yang ada di contoh soal itu ada belanja pegawainya, untuk gaji, ada belanja barangnya, ada belanja modalnya. Nah, untuk yang terpengaruh oleh inflasi adalah belanja barang dan belanja modal. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan juga, tadi disampaikan, siapa yang pertama tadi ya, Fandi ya. Tadi sama Fandi sudah betul juga, memperhatikan juga apakah itu mengaruhi indeks KPJM atau tidak. Oke, sekarang masih ada yang belum jelas tidak? Saya bingung, Pak. Bingung. Yang tadi dikali Akres itu kalau digulirin dari yang sebelumnya itu bukannya udah dikali Akres juga ya, Pak? Atau dikali lagi atau gimana, Pak? Kalau belanja pegawai selalu dikalikan dengan Akres lagi setiap tahun. Oh, karena alokasinya. Pertumbuhan alamiah itu ya, Pak ya? Iya, betul. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. PJ gimana? Sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah ya. Semoga sudah betulan ya. Tapi ada beberapa orang memang yang cara belajarnya berbeda. Jadi begitu sekarang, mungkin didengarkan dulu. Kemudian nanti setelah kebetulan ini kan ada rekamannya jadi lebih mudah. Rekamannya diulang lagi, baru di situ oh yang dimaksud ini, beda-beda. Ada juga yang belajar sekarang langsung nangkap. Ada yang belajar sekarang diulang lagi,
Nggak nangkap juga 2 kali, 3 kali nggak nangkap juga. Nah, itu yang gawat, bahaya. Oke, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya ya. Kita masih punya waktu 1 jam lagi ya. Betul kan? 14 menit lagi, Pak. Bukannya jam 13.10. Oh iya. Wah, untung saya hafal. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke step selanjutnya. Oke, ini dulu. Tadi kan sudah pertama berdasarkan kinerja realisasi sudah kita hitung, kemudian kita bawa lagi ke step selanjutnya perhitungan, kita menghitung penyesuaian atas indeks KPJM atau inflasinya. Kemudian selanjutnya, kalian sekarang coba lagi menghitung tadi hasilnya dengan indeks output-nya. Ingat hati-hati ada yang pengaruh dengan indeks output dan ada yang tidak. Yang kedua, hitung juga tahap akhirnya. Tahap akhir dari sini adalah dengan melihat kembali apakah memang ada komponen-komponen input baru yang dibutuhkan yang belum kita ketahui pada tahun sebelumnya. Ketika itu menjadi PM1, sekarang di tahun direncanakan, kita belum tahu bahwa ternyata ada hal yang baru di situ. Nah, kebetulan di sini sebagai contohnya, ternyata ada satu tahapan komponen, yaitu adanya dekat kebenaran pada output 1138002. 138 ini kode kegiatan, 002 ini kode outputnya. Tapi ketika kita bicara output, biasanya didahului dengan kode kegiatannya. Nanti ada lagi kode programnya, ada lagi 02 atau 03 atau 04 beda lagi. Tapi kita cut di sini di kode kegiatannya. Nah, sekarang dimisalkan di sini, tentukan hitung jumlah anggarannya bila untuk setiap orang dibutuhkan Rp500.000 untuk tahun 2023. Oke. Nah, dalam hal ini, saya ingin memberikan asumsi bahwa di tahun 2024, 2025, dan 2026 sebagai PM3-nya ini berlanjut semua komponen input ini, dan ini dipengaruhi oleh indeks KPJM, serta dipengaruhi juga oleh indeks output. Dan jumlah outputnya tetap. Silakan, coba dikerjakan lagi. Pak, boleh kasih contoh satu nggak, Pak? Cara perhitungannya gitu. Yang mananya? Iya, Pak. Nggak paham, Pak. Iya, saya kurang paham di Excel-nya. Maksudnya tata caranya gitu. Oke. Untuk tapi yang tadi awal sudah semua ya. Jangan sampai sudah masuk step sini yang awal masih ada yang belum paham. Yang sampai tabel 4 sudah paham semua. Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya? Sudah, Pak. Ada yang belum? Bentar, jangan sampai nanti ada yang belum paham. Gak apa-apa yang kalau yang belum jelas disampaikan dulu aja. Sudah semua? Belum sudah ya? ngertiin, Pak. Sudah, Ya, Pak, tapi belum selesai. Oke, tapi yang penting sudah paham perhitungannya ya. Belum selesai nggak apa-apa, nanti tinggal dilanjutkan setelah ini. Tadi kayaknya Hernita mau ngomong deh, Pak. Silakan. Iya, Pak, ngomong udah paham tapi belum selesai. Oh, gitu. Iya. Ini PJ-nya begitu perhatian dengan anggotanya ya. Iya, Pak, emang baik banget, Pak. Iya, baik banget. Tapi cowoknya sangar ya. Biasanya gitu, yang baik dapat yang sangar gitu, supaya balance gitu ya. Cuman kayaknya kalau jadi ibu galak nanti. Sudah kau, jangan tanya mama, kerjakan itu saja. Kelihatan dari mana coba? Dia bikin grup, tapi tidak boleh komen di situ. Hanya admin yang bisa komen, admin yang bisa share. Pak. Itu emang grup. Jadi grup kelas itu ada 2, Pak. Satu untuk khusus PJ-PJ aja yang bisa ngomong. Buat tugas, materi gitu, Pak. Itu privilege-nya PJ ya, yang lain dilarang protes ya. Ya, sama ketua kelas gitu, Pak. Begitu. Ada nggak grup yang PJ sendirian aja? PJ sendirian? Iya. Oh, pengurus kelas paling, Pak. Pengurus kelas PJ. Oh, pengurus kelas. Saya kira ada PBK bikin grup, tapi dia sendirian di situ. Ada, Pak. Untuk tugas ada, Pak. Ada juga. Oh, gitu. Oke, saya
Baik, tadi ya ke Excel-nya aja ya, lebih mudah dengan Excel kelihatannya. Oke. Tadi kan sudah kita hitung ya, apa namanya, yang di tabel 4 itu. Nah, angka-angka di tabel 4 itu sekarang kita masukkan di tabel 5, tetapi kita adjust di situ. Di-adjust-nya dengan apa? Dengan indeks output-nya. Dicerna misalnya, kok tidak terlihat indeks output semua ya? Nah ini. Cara perhitungnya sama dengan kemarin. Berarti kalau ini, kalau kita mau masukkan kenaikan pangkat, berarti 2/3 di sini dari hasil perhitungan yang di tabel 4 tadi. Kemudian di sini misalnya, ini pendidikan pelatihan bahasa, ini kan ya semua. Berarti hasil dari tabel 4 itu dikalikan 30/40 untuk menghasilkan jumlah uang yang di sini. Sama seperti biasa. Nah, tadi kan sebenarnya ini simple, mudah, tapi karena kita berpikir ruwet, jadi kelihatannya ruwet. Tapi kalau kita berpikir simple, ini hal yang mudah. Kemudian yang baru, dikat kebendaraan. Nanti silakan. Misalkan kan outputnya ada 40 orang nih, sudah jelas ya. Misalnya di sini 40 orang. Nah, ini nanti outputnya disesuaikan ya. Outputnya disesuaikan 40, 30, 35. Kemudian di sini tinggal kalian hitung berapa. Apa namanya? Tadi 500.000 per orang. Kemudian dikalikan 40, berarti jumlahnya berapa di sini? 20 juta. 20 juta. Kemudian tadi di sini berapa inflasinya? PM1? 4,2%. 4,2 atau 4%? Atau 3,8? Nah, kita lihat atas 4,2, Pak. PM1 4,1. PM1 betul kan 4,1? Iya, Pak. Tahun yang direncanakan 4,2, ini 4,1, 4%. Berarti di sini, tadi kolomnya. Nah, ini kan tahun yang direncanakan di sini ya. Ini, kalau ini sudah langsung 500.000, jangan dikalikan lagi dengan inflasi, karena sudah diketahui biayanya berapa. Nah, baru di sini dikalikan dengan inflasinya, kemudian juga diperhitungkan indeks output-nya. Di sini juga. Sudah jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya Pak, ini yang untuk realisasi itu berarti langsung digulirin aja dari atas gitu? Atau? Ya, ini semua sebenarnya ini nanti kalau ujian, yang diminta hanya di ujung sini. Tetapi untuk bisa membuat ujung ini step by step. Bikin awalnya gulirkan dulu, kemudian kalikan realisasi dulu, kemudian setelah itu dikalikan dengan inflasinya disesuaikan, kemudian indeks output-nya. Tetapi kalau kalian mau simple, sebenarnya kalau kalian sudah menguasai, nanti langsung dari awal ini, dari tabel 1, kalian sudah bisa langsung menyusun menggunakan satu rumus sehingga dihasilkan tabel 5. Langsung digulirkan, dikalikan dengan realisasi, kemudian dikalikan dengan penyesuaian indeks KPJM-nya, kemudian juga penyesuaian dengan indeks output-nya, maka ketemulah langsung hasil di tabel 5 ini. Kenapa ini dibikin beberapa tabel? Ini untuk mempermudah. Jadi kalian tahu step by step-nya. Ini kita buat bagaimana supaya tahapan-tahapan ini menjadi mudah dipahami. Tapi kalau kalian sudah menguasai, langsung saja. Dari tadi tabel 1, langsung dibuat satu tabel, perhitungannya, digulirkan, langsung dengan rumusnya langsung jadikan satu semua, bisa juga. Tapi kalau kalian bingung, ya jangan coba-coba, mending step by step. Tapi waktunya tentunya akan jadi lebih lama. Ya. Ada lagi yang tanyakan? Saya Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Kan di tabel 1 itu kan sampai 2025, di tabel 5 sampai 2026. Nah, itu nanti berarti kita bakal kosongin satu atau gimana nanti? Yang sebelah tetap dilanjutkan. Karena namanya anggaran bergulir, ketika kita gulirkan, kita harus sudah menyiapkan untuk PM3-nya lagi. Digulirkan lagi nanti tahun berikutnya lagi, yang tadinya PM3 berubah jadi PM2, maka ini harus digulirkan lagi juga.
Jelas? Oke, dicoba dulu aja. Kalau masih biasanya kalau hanya mendengarkan kurang jelas, tapi ketika kalian mencoba kan akan mendapat gambarannya. Oke, silakan dicoba dulu. Sambil jalan nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Silakan. Untuk volumenya itu berarti sama ya, Pak? Sama. Maksudnya sama gimana? Kok gambar saya hilang? Tahun berikutnya. Gimana? Untuk yang tahun berikutnya. Kolomnya sama. Tetap jumlah kolomnya sama semua. Jadi ketika kita menghitung digulirkan beberapa kali pun bertahun-tahun, tetap tahun yang direncanakan PM1, PM2, PM3. Terus seperti itu. Pak, boleh bertanya, Pak? Silakan. Kalau yang di tabel 5 tadi kan itu mau dikalikan ke output. Iya. Nah, pertanyaan saya, Pak, itu bukannya udah dikalikan ketika sebelum bergulir, Pak? Iya. Bukannya itu udah dikalikan, Pak, sebelum bergulir, atau emang dikalikan lagi sama outputnya, Pak? Coba dicek lagi apakah ada perubahan atau tidak. Jadi misalnya gini, saya seperti ini. Misalnya waktu sebelum digulirkan itu, ini agak mirip dengan, mohon tadi penjelasan saya agak jelas yang pakai Excel tadi. Saya lupa tadi memang sudah dikalikan awalnya. Misalnya, waktu kita jadi PM2 itu sama mirip agak inflasi. Itu kita outputnya direncanakan 40. Ternyata ketika masuk tabel 5 itu jadi outputnya untuk tahun yang sama, tadi PM2 berubah menjadi PM3, itu jadi 30. Maka ini di-adjust lagi. Tapi kalau sepanjang itu tidak berubah, berarti tidak usah lagi. Tapi yang akan dilakukan adalah nanti dilakukan adalah review baseline-nya. Nah, seperti apa review baseline-nya? Sekarang kita langsung aja, mumpung ini masih inline dengan yang ditanyakan Imam tadi. Saya share screen lagi ya. Nah, nanti, kan tadi kita sudah angka dasar sudah bikin, kemudian juga sudah kita sesuaikan, outputnya juga dilihat lagi, di-adjust lagi. Tadi sampaikan Imam benar bahwa itu ternyata memang sudah dihitung waktu awal dulu ya. Waktu kita menghitung pengguliran awal itu sudah dihitung berdasarkan outputnya juga. Tapi yang perlu dilihat lagi, kemudian ternyata ada kemungkinan outputnya itu berubah, volume keluarannya. Jadi cek kembali. Kalau masih sama, ya sudah nggak masalah. Caranya menghitung bagaimana? Agak mirip-mirip ketika kita menghitung tadi inflasi ya. Nah, nanti review baseline adalah review untuk belanja operasional dan non-operasional. Nah, kalau yang operasional biasanya tetap 12 bulan, tidak berubah. Tetapi yang non-operasional nanti dilihat lagi di tabel, ketika masuk di tabel 5. Coba nanti kalian lihat posisi yang ada di tabel itu, hasil akhirnya seperti apa, kalian diskusikan, apakah dari kinerja secara nasional kalau tidak tercapai itu seperti apa? Seperti apa? Kemudian apa yang akan Anda lakukan? Ini coba didiskusikan, nanti kemudian coba dipresentasikan pertemuan selanjutnya, berarti pertemuan keempat ya. Nanti pertemuan keempat akan dipresentasikan, tapi ini tugas kelompok, jadi bukan tugas perorangan. Yang perorangan tadi diselesaikan, yang Excel-nya, tapi yang untuk yang kelompoknya,
silakan nanti dikumpulkan H-1 dari perkuliahan kita minggu depan. Untuk yang individualnya hari Sabtu besok. Oke, kemudian selanjutnya tugas kedua, kita tahu ketika ini selesai, kemudian tidak serta-merta hasil pengguliran itu kita terima apa adanya. Ini nanti akan dilakukan penelaahan. Kapan penelaahan dilakukan? Penelaahannya dilakukan adalah ketika penelaahan RKKL alokasi anggaran. Ini mohon maaf, ini ada kesalahan ya. Ini bukan bulan Juli, tapi ini bulan Oktober. Bulan Juli itu biasanya penelaahan pagu anggaran. Nah, hati-hati di sini. Kenapa kok kita bulan Oktober, tetapi dalam realnya belum tentu bulan Oktober juga. Karena gini, untuk tahun 2021, 2019, untuk penyusunan anggaran 2022, penyusunan anggaran 2021, 2020 kemarin, DPR menyelesaikan pembahasan DPR dengan cepat. Akhir September sudah selesai. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, bulan Oktober sudah bisa dilakukan penelaahan RKKL untuk berdasarkan alokasi anggaran. Tetapi tahun-tahun sebelumnya itu baru selesai pada bulan akhir Oktober. Ada 28 Oktober, ada 29. Nah, ini bisa terjadi, waktunya habis ya. Saya tambah sedikit lagi ya. Oke, Pak. Kalian kedengaran suara ini nggak? Alarm? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Berarti saya sendiri ya. Berarti saya sendiri yang terdengar. Nah, kemudian, tadi saya sampai mana? Nah, kalau ini tidak bisa selesai bulan Oktober, tidak bisa dilakukan penelaahan pada bulan Oktober, berarti tidak perlu dipaksa dilakukan penelaahan KBJM juga saat itu. Penelaahan KBJM bisa diselesaikan nanti, yang penting DIPA ini selesai tepat waktu. DIPA biasanya sekitar bulan November itu selesai, kadang awal Desember, tapi itu sudah sangat lambat sekali kalau awal Desember. Nah, nanti penelaahan KPJM-nya bisa dilakukan bulan Desember atau Januari, yang penting sebelum dilakukan pengguliran untuk angka dasarnya. Tadi kan sekitar bulan Februari. Nah, yang perlu diperhatikan sini, coba sekarang kalian bayangkan, kita sedang berada di bulan Oktober, bukan Juli ya, maaf. Tolong dikoreksi PPT-nya, Oktober tahun 2022, saat itu sedang melakukan penelaahan KPJN. Kalian lihat tabel 5, yang tadi sudah kalian selesaikan. Nah, di situ lihat output-outputnya. Apakah output itu harus berlanjut atau berhenti? Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau misalnya kalian lihat outputnya memang masih harus berlanjut, silakan sampaikan bahwa ini masih berlanjut dengan alasan apa. Output ini seharusnya sudah berhenti dengan alasan apa. Atau sebaliknya, di situ di soal disampaikan bahwa output itu berhenti, tapi menurut pandangan kalian ini seharusnya harus lanjut, nggak boleh berhenti. Silakan kalian sampaikan di situ pandangannya apa. Ini tugas kelompok juga. Jadi kalau yang bikin Excel-nya tadi individual, yang untuk tadi tugas yang pertama, yang sebelumnya ada 2 ya. Yang ini, apa yang Anda lakukan apabila target kinerja secara nasional tidak tercapai, itu tugas kelompok juga dengan yang ini. Ini jadikan satu, nanti coba kita diskusikan minggu depan. Ya, itu ya. Untuk materi kita minggu ini sementara. Sebelum tutup, ada yang mau ditanyakan? Mau tanya, Pak? Silakan, Raffi. Tadi kan kalau yang di output kata Bapak, kalau misalnya tidak ada perubahan berarti tidak perlu kita kalikan lagi kan, Pak? Soalnya sudah dari awal sejak digulirkan itu sudah diperhitungkan. Tapi kenapa yang gaji itu jangan tadi dikalikan akres lagi, Pak? Bukan, apakah itu berarti waktu awal digulirkan belum dikalikan sama akres? Oh iya, betul ya. Betul, tadi sudah dikalikan akres ya yang awalnya. Iya, Pak. Oke, betul ya, tadi saya relatif. Tapi siapa yang tanya tadi? Nadia, Pak. Ya, Nadia ya. Tadi sudah tidak perlu kalikan akses ya, Nadia ya. Makasih, Raffi, sudah diingatkan. Karena pada saat pengguliran awal dulu, kita sudah menyusun dengan akres ya. Tapi di PM3-nya ya. PM3-nya karena ketika bentuk PM3 berarti harus kita kalikan dengan akresnya ya. Makasih. Catat ya, PK. Baik, Pak.
Ditulis dengan huruf yang paling indah, Rafif. Sama tadi satu juga yang mengingatkan saya, siapa ya tadi yang sebelumnya? Yang bahwa itu untuk indeks outputnya itu sudah dikalikan di awal sebelum pengguliran. Ada lagi yang mau menaikkan atau mau koreksi? Atau mau komen atau mau tanya? Atau Rebecca mau kasih pengumuman mungkin? Enggak, Pak. Ini mau nanya aja. Tadi tuh, apa ya tadi? Ini deadline-nya. Aku tadi, ini Pak, putus-putus suara Bapak. Kalau suara saya putus-putus. Tadi, sekarang enggak kok Pak. Sekarang enggak. Atau kalau saya kencang malah putus-putus, saya harus ngomong pelan ya. Deadline-nya untuk yang Excel ini nanti hari Sabtu seperti kemarin ya, sama. Kemudian untuk yang diskusi kelompok tadi itu 1 hari sebelum hari H. Silakan dikumpulkan Drive, nanti dikompilasi. Apakah mau taruh di Google Drive atau di mana? Nanti minggu depan kita coba diskusikan sebentar. Ya, kita masih punya utang 1 kuis ya. Oke, silakan ada lagi? Hari H itu maksudnya untuk minggu depan ya Pak? Iya, minggu depan. Oh, atau mau berarti... sekarang? Enggak Pak, enggak mau. Oke, minggu depan berarti ya. Ada lagi? Sudah, kalau tidak ada silakan. Pak Iwan. Ditutup. Oke, dengan doa. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak atas pembelajarannya pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, doa dicukupkan.